Jadi dalam video kali ini aku punya pertanyaan untuk kalian. Apakah teknologi itu baik atau buruk? Mungkin kalian jawab ya teknologi itu bagus dong. Tapi bentar dulu. Itu adalah footage pertama bom nuklir di dunia atau codename Trinity. Untuk membuat bom nuklir tersebut, United States mengumpulkan para saintis atau para ilmuwan yang paling pintar dalam suatu proyek yang disebut dengan Manhattan Project. Saintis yang bergabung dalam proyek tersebut adalah Richard Feynman, Robert Oppenheimer, bahkan Albert Einstein. Mereka dan para saintis lainnya bergabung dalam Manhattan Project untuk membuat suatu teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mereka pun berhasil untuk membuat bom nuklir tersebut. Bom nuklir yang mereka buat untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. The bomb weighed 9,000 pounds and was as powerful as 12,500 tons of TNT. Teknologi pun memungkinkan untuk semua hal ini pun terjadi. By the river, people lay bleeding from their faces or hands and died without weeping. Bom nuklir itu sebegitu besarnya dampaknya, Jepang menyerah karena mereka menyatakan bahwa Amerika telah menggunakan cruel bombs. We knew the world would not be the same. In Hiroshima on that day, half the doctors were killed. Few people laughed. Between 3,000 and 10,000 people came each day for help, Few people cried. and each day, 2,000 of them died. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. Teknologi memungkinkan semua hal tersebut terjadi. Jadi pertanyaannya, apakah teknologi itu baik atau buruk? Teknologi itu tidak buruk. Teknologi hanyalah alat. Baik atau buruknya suatu teknologi tergantung seseorang yang menggunakannya. Terkadang teknologi itu sudah siap, inovasi sudah ada, tetapi pemerintahnya belum bisa mengaturnya dengan baik. Dan terkadang peraturan kita itu kudet dan tidak cocok di zaman sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah peraturan kita harus mengikuti perkembangan teknologi atau teknologi menyesuaikan dengan peraturan pemerintah kita? Ya, pada dasarnya dua-duanya ya. Itu adalah Pak Hanif Dakiri. Dia adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aturan juga pasti harus menyesuaikan perkembangan juga. Industri IT ini bisa terus berkembang dan maju pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain memang juga harus ada skema untuk melindungi para tenaga kerja yang terlibat di situ. Jadi fair lah saya kira. Pak Menteri itu memberikan harapan yang cukup besar untuk para app developer di Indonesia di masa yang akan datang, karena dia sangat mendukung pergerakan app developer di masa yang akan datang. Kalian kalau bikin aplikasi itu bikinnya di mana? Kami biasanya bikinnya di kafe, Pak. Oh, di kafe? Iya, sampai diusir-usir katanya. Ini kasihan nih anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak muda yang luar biasa passionnya ya dengan IT dan mengembangkan sesuatu yang positif. Kemudian untuk mendevelop yang kayak gitu mereka sampai diusir-usir ya kan, karena nggak ada tempat yang bagus. Makanya saya bilang, kalau misalnya saya buatin tempat yang nyaman, ber-AC, well facilitated, cozy buat nongkrong, mau nggak kira-kira pakai itu? Wah, mau banget Pak, tapi syaratnya satu. Apa tuh? Wifi-nya harus kenceng. Wah, langsung saya bilang, oke, deal. Teknologi sudah siap, semua itu tergantung kamu. Kamu mau membuat bom atau membuat suatu energi. Semua itu tergantung kamu.